Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bedah buku bersama dengan Kak Erna nih. Bukunya apa tuh Kak? Maturity Code. Nah, Maturity Code. Oh, bukunya kurang kesini. Oke. Nih, Maturity Code Beyond Achievement Toward Mission. Ini gimana bacanya? Kalau salah baca kayaknya yang suka bahasa Inggris akan mengoreksi. Soalnya ada itu. Ini saatnya hidup dengan misi bukan sekedar ambisi. Nah, ditulis oleh Erna Sri Mulyani. Nah, ini kita langsung dengan penulisnya nih. Nah, kita sekarang kenalan dulu deh sama penulisnya. Udah pada kenal belum ini? Belum ada kenal. Ada yang pertama kali ketemu soalnya. Ini kita pertama kali juga soalnya. Ya, boleh kenalan Kak. Oke, terima kasih Mbak Latur, luar biasa nih Mbak Latur, masih muda, Masya Allah. Tadi sudah menjadi seorang narasumber dan sekarang menjadi moderator. Nah, baik, terima kasih Mbak Latur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erna, tinggal di Sidoarjo. Saya sih asli dari Jawa Barat Kak, dari Garut. Kemarin pas kita WA-an saya masih mudik dan lagi naik kereta. Berarti baru nyampainya kapan? Baru nyampe kemarin pukul 2 malam. Oh, berarti Iya. tadi malam? Atau kemarin Malam. Oh, berapa hari di Garut itu? Dari Iya. Sabtu Kak, dari Sabtu. Dari Sabtu. Abis nyari ini kita sakti dari sana. Kita sakti. Ya, dari hari Jumat sore diantar sama suami ya. Kemudian belajar 2 hari, ternyata sayang banget ya kalau nggak sekalian mudik gitu. Akhirnya kita bawa oleh-oleh ke Garut. Sekalian mudik ya, karena ada acara gitu. Alhamdulillah. Senang sekali nih aktivitas saya sebetulnya sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Ada aktivitas sampingan, saya sebagai branch manager Steven, sebagai promotor. Ya kadang untuk menyalurkan hobi saya juga sebagai trainer, ngisi di beberapa Zoom begitu ya, ada Zoominar insya Allah di hari Sabtu, kemudian di minggu depan, dan kita juga ada graduation juga nih, jadi persiapan wisuda. Begitu Kak, Alhamdulillah ada mencari login. Alhamdulillah. Ini aktivitasnya banyak banget ya. Tentunya yang paling utama jelasnya IRT ya, ibu rumah tangga ya. Seorang istri dengan 3 orang putri yang masih kecil-kecil. Perempuan semua. Betul. Jadi tadi Kak Latur menjadi pengurus. Saya tuh pengen banget sebetulnya Kak, tapi waduh takutnya nggak maksimal gitu. Iya. Kalau Kak Latur insya Allah sangat bisa gitu. Abisnya jadi multi talent. Iya betul sekali Kak, Masya Allah. Nah, jadi dengan segala aktivitasnya masih bisa menulis nih. Alhamdulillah tuh menghasilkan produk dari hasil belajarnya dan pengalaman-pengalamannya ya. Betul sekali Kak. Ini ditulis buku Maturity Code ini. Saya kan member Elite Circle 37 ya. Waktu itu belajar sama Coach Muhammad Elfandi di bulan Januari 2026 ya, baru Januari beberapa bulan kemarin. Setelah itu di bulan Februari kita kan Ramadan ya. Nah itu tiba-tiba kepikiran untuk nulis buku ini. Jadi buku ini terlahir di usia saya menginjak 40 tahun dan juga sebagai bentuk persembahan kepada mungkin ada begitu banyak yang usianya di 20, 30 atau bahkan menginjak 40 tahun yang agak bingung di harus apa gitu. Jadi ini refleksi terdalam saya, persembahan buat teman-teman ya yang mau menginjak usia 40, dan saya alhamdulillah di tahun ini juga 40. Saya garap ini selama bulan puasa begitu. Jadi dalam keadaan dahaga, lapar, kadang tengah malam, kadang mau subuh saya menulis buku ini. Dan alhamdulillah akhirnya bisa terbit juga di bulan April kemarin. Sekalian iktikaf nggak ini? Itu kan Betul sekali. Ini Lailatul Qadar istimewa. Ini tanggal 28 atau 29 di sini ada. Catatan kakinya di sini di bulan Ramadan gitu Kak. Ada ada puisi juga saya buatnya begitu. Jadi ya benar-benar mendalam banget lah gitu Kak di sini. Jadi ini buku baru tapi dituliskan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman juga ya, dan ilmu-ilmu yang didapat selama ini, dan
mungkin mulai terpicunya karena ada visi global dari KL nih ya. Betul sekali ya. Pikir dari situ sekarang. Jadi kayak mulai harus nih visi Iya, global ini betul harus sekali. diglobalkan ya. Luar Visi biasa. global ini harus diglobalkan gitu. Bikin saya tuh apa ya, critical thinking saya tuh jadi aktif gitu Kak. Tadinya terpacu ya terus ya. Iya, terpacu, ini harus selesai nih, harus bikin begini. Karena saya sendiri itu nggak pengen apa yang saya lalui selama berpuluh-puluh tahun yang lalu itu dialami juga gitu sama yang lain. Jadi ini sebagai refleksi diri, pengalaman gitu ya. Jadi di sini jika ada hal-hal yang positif yang bisa diambil oleh teman-teman, jika ada yang tidak baik ya ini jadi pelajaran ya, jadi cermin supaya tidak melakukan seperti itu. Ya namanya manusia ya, Betul nggak sekali. ada yang ini ya, nggak ada yang sempurna. Betul Semua itu sekali, pasti Kak. ada positifnya dan Betul negatifnya. sekali. Apa yang ada yang positif dari orang lain mungkin cocok dengan kita, ya kita tiru. Kalau Betul. enggak ya udah, setiap orang tuh punya jalannya masing-masing dan punya ceritanya masing-masing ya. Mantap, betul. Jadi kita perlu belajar dari cerita orang lain biar kita tuh juga termotivasi. Ada kok orang yang pakai cara yang kayak gini. Betul sekali. Tapi mau gimana pun setiap kita punya cerita masing-masing. Betul ya, Kak. Kadang sekarang itu ya terutama di era-era sekarang ya gitu Kak, yang muda-muda itu kadang kepengennya tuh kayak yang terlihat gitu ya. Ya, apalagi di sosial ya. Di medsos banyak sekali kan. Beda tuh zaman-zamannya saya gitu. Era-era kolonial itu. Dulu itu masih zaman apa ya, Facebook kali ya. Iya. Ada tuh Instagram, TikTok, kemudian apalagi Kak, banyak kan medsos itu. Twitter, X ya. Tweets ya kan banyak sekali, ya Twitter juga. Nah sekarang itu tantangan zaman begitu kompleks gitu. Jadi kalau kita terbawa arus tanpa adanya di sini kan beyond achievement toward mission, jadi banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kadang kita itu melihatnya dari luar, yang begitu gemerlap, begitu menyilaukan mata, yang akhirnya kita pengen seperti orang lain. Dan tentunya seperti Kak Latur tadi, kita itu memiliki pencapaian berbeda-beda ya. Ada yang di jalur A, di jalur B, di jalur C. Jadi beda-beda. Tidak perlu kita menyamakan mengikuti jalur orang lain seperti itu. Ya, jadi aku ini pengen ngebahas nih, kita tuh kadang ngelihat media sosial nih, terutama ngelihat pencapaian orang lain nih ya. Kayaknya enak nih kalau punya mencapai hal Betul itu. sekali, betul. Kayaknya itu orang sudah sukses ya. Kalau aku belum, ada juga Betul. ngebandingin juga gitu. Nah, padahal belum tentu kita ngerasain hal yang orang itu sampaikan. Betul sekali, betul Kak. Ini juga istilahnya wujud dari pengalaman saya juga Kak. Saya berbicara seperti ini bukan berarti nggak ngalamin gitu ya. Pengen suatu pencapaian dari sisi pendidikan, dari sisi mungkin kalau belum nikah ya, usia 20, 25 apalagi perempuan, wah udah ditanyain nih kapan nikah gitu kan. Iya. Terus setelah nikah, kapan punya anak? Ya, udah punya anak. Ribet Terus, emang perempuan. udah punya rumah belum? Udah punya kendaraan belum? Kan seperti itu kita. Kemudian saya ngalami yang seperti itu dengan pencapaian dari pencapaian yang tahap pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Saya dan alhamdulillah berhasil gitu. Nah dari berhasil itu saya refleksi diri. Sebetulnya apa sih yang saya cari? Gitu. Apa sih yang saya cari? Apakah hidup ini hanya tentang pencapaian dunia? Gitu. Apakah hidup ini hanya ibadah itu tinggal sisa-sisanya doang gitu dari pengejaran kita dari mungkin kalau ada yang kerja seperti itu kan lebih banyak waktu kita itu habis untuk kerja. Seperti itu Kak. Selebihnya kita dengan keluarga sisanya dipakai untuk istirahat. Nah berapa persenkah waktu kita untuk ibadah? Begitu. Nah ini aku jadi nyorotin tentang ibadah nih. Oke. Ibadah nih kadang kita mempersepsikan itu sesuatu yang ritual gitu. Padahal sebenarnya kalau dari Kang El, dari Coach El ya, ibadah itu segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah. Padahal meskipun kita kerja itu kita juga ibadah, kita menghasilkan produk ya kita juga ibadah itu namanya kan. Betul sekali. Kita ngobrol gini, artinya kita juga sedang bersilaturahmi. Kita juga ibadah ini. Jadi kita nggak bisa juga memisahkan
Ya, kadang orang berpikir gini Kak, ibadah itu sebatas dengan ritual. Iya. Apa yang kita lakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu berwudu atau berbagi, sebetulnya ibadah itu lebih ke spiritual. Beda kan orang yang berritual dengan yang berspiritual. Itu adalah dua hal yang beda. Betul sekali. Oke, jadi ini tadi aku balik lagi nih membahas tentang pencapaian. Nah, sebenarnya kalau kita itu jadi orang yang mungkin yang kita lihat itu kayak wow banget, kita lihat itu hebat banget, belum tentu kita itu ngerasa puas dengan semua pencapaian itu, karena kadang bahkan banyak banget orang yang udah melakukan banyak pencapaian tapi hatinya ngerasa kosong nih Kak. Nah, gimana tuh Kak kalau misalnya yang fenomena ini tuh banyak banget karena kita udah mencapai sesuatu tapi hati itu masih kosong sebenarnya. Itu ada di buku ini juga yang dituangkan, ada di Goldman ya, menyatakan bahwa kebahagiaan manusia itu diibaratkan huruf U Kak. Huruf U seperti itu. Gimana itu? Jadi huruf U itu ketika seseorang di usia 20 itu mulai merasakan yang namanya krisis. Disebutnya tuh quarter life crisis ya. Jadi merasa apa sih saya tuh pengen kerja di mana sih begitu ya. Setelah selesai kuliah mau kerja di mana, mau memperoleh apa. Jadi usia 20 itu kayak terjun. Dan itu puncaknya di midlife crisis di usia 40 tahun. Dan itu memang ada risetnya Kak. Ketika misalkan seseorang menginjak usia 40, itu ada krisis secara hipotalamus pun, itu dari sisi kelenjar, dari sisi otak pun ada yang mengganjal, ada suatu makna yang ingin dicari begitu. Dan itu terjadi penurunan huruf U kan di bawah gitu ya. Itu 20 sampai menurun ke 40. Nah, kalau kita berhasil memaknai semuanya, di usia 40 itu akan yang namanya kembali menemukan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Akan meningkat ketika kita berhasil memperoleh makna dari perjalanan hidup kita begitu. Jadi makanya saya membuka kelas itu tidak hanya sekedar tentang motivasi atau apa. Saya nanti di graduation juga kelas di mana seseorang bisa menceritakan kisah hidupnya. Jadi misalkan Kak Latur nih usia sekitar 20-an, dari Kak Latur semenjak ingat sampai sekarang 20, apa sih yang bisa saya ambil hikmah perjalanan hidup itu? Apa yang bisa saya syukuri? Apa yang bisa saya renungi begitu ya? Dan apa sih hikmah-hikmah yang bisa kita peroleh? Dan itu jarang sekali Kak. Nah untuk itu saya buka kelas di mana life story ya, bisa seseorang itu menuangkan. Di sini adalah sebagai terapi. Karena apa? Orang tidak ada yang lepas dari yang namanya luka batin begitu ya. Ada nggak ya? Pasti ya? Nggak ada sih. Pasti sampai kapan trauma itu pasti ada. Betul. Entah itu luka batin masa kecil, entah itu di masa kerja atau dari pasangan gitu. Atau dari orang tua seperti ini dituangkan di buku ini juga. Jadi ini suatu perjalanan batin saya sendiri, saya juga mengalami yang namanya luka batin pernah. Kemudian pencapaian demi pencapaian, setiap target itu saya tiap tahun bikin target. Nah dari situ tercapai memang atas izin Allah tercapai, tapi hati ini masih ada sesuatu yang kosong gitu. Kayak nggak puas ya. Betul. Kayak ada yang kurang. Betul sekali. Gitu ya. Dan itu tuh apa Kak? Saya temukan kemarin pada saat tahun 2025. Pada saat saya alhamdulillah atas izin Allah bisa haji plus gitu. Di situ saya benar-benar menemukan titik balik. Turning point-nya adalah ketika kita hidup ini pencapaian demi pencapaian itu disebutnya tuh achievement trap ya. Jadi kayak orang tuh terjebak dengan roda perputaran pencapaian-pencapaian gitu. Itu saya ngalami Kak sampai usia sekitaran 30-an lebih gitu. Jadi di usia 38 mau 40 saya banyak merenung dan akhirnya ketemulah komunitas Elite Circle gitu. Ya, di situ saya merasa frekuensi, ketemu sama Coach L dan akhirnya terwujud dalam buku ini. Jadi ini betul sekali. Dari pulang haji itu banyak sekali perenungan-perenungan batin, dan ketika kita ketemu fitrahnya, di sini juga berbicara tentang fitrah, bagaimana kedewasaan itu yang disebut maturity code itu, di mana seseorang itu tidak hanya bertambah secara umur gitu ya. Coba Kak Atur lihat, ada orang yang secara usia boleh dibilang banyak gitu ya,
tapi ternyata secara kedewasaan tidak, ya tidak. Ada orang yang masih tampaknya kekanak-kanakan gitu. Bahkan misalkan terserempet urutan antrian ataupun dari terserempet dari mobil, kadang masih marah-marah ya. Nggak kebagian tempat, masih marah-marah, masih nangis, atau menghadapi suatu persoalan hidup masih ya seperti anak-anak gitu yang menginginkan sebuah permen gitu. Nah, disitulah kematangan kita diuji ya. Kematangan itu tidak melulu tentang bertambahnya usia ternyata, Kak. Kematangan itu ketika seseorang berhasil memaknai hidupnya, memaknai apa yang sudah dia lewati dan mengambil hikmahnya. Nah, setelah itu bagaimana sih pelajaran-pelajaran hidup yang telah dia lalui itu bisa meninggalkan sesuatu legacy. Nah, sampai di titik legacy. Nah, akhirnya di waktu haji, di waktu saya di Arafah, itu saya merenung apa sih? Ya Allah, aku apa sih yang bisa saya persembahkan untuk umatmu ya Allah? Aku selama ini banyak kekurangannya, banyak salahnya, banyak hal yang justru saya itu peroleh dengan hanya duniawi saja. Dari situ ya kayak Allah itu ngasih petunjuk bahwa saya tuh saatnya kamu untuk berkontribusi, untuk melakukan banyak hal yang tidak untuk diri sendiri gitu, untuk orang lain. Akhirnya dari situ 1 tahun berjalan itu saya bisa menulis 11 buah buku, Kak. Alhamdulillah 11. Dan ini adalah buku ke-11 saya di bulan April setelah haji. Iya. Terus mulai banyak nulis buku. Betul sekali, betul. Kadang saya kurangin tidur, Kak. Karena tidur saya dalam menulis buku itu kayak ibaratnya tuh nggak nemu sinar matahari gitu. Sampai 40 hari 40 malam ketika saya garap buku tuh benar-benar fokus gitu. Dan kadang tidur sampai 2 jam atau 3 jam gitu. Dari buku autobiografi saya waktu itu, kemudian buku tentang marketing langit ya, ibadah-ibadah kita, tentang pulang ke diri sejati seperti apa. Kemudian saya juga di praktisi Stephen juga menulis beberapa buku tentang Stephen juga, dan yang paling saya tuangkan semua itu di sini di materi ini. Kayak buku hasil dari semua buku setelah perjalanan menulis buku yang 10 sebelumnya ya. Ini kayak semua tercerahkan, tercurahkan juga, dan ditambah lagi materi kami menguatkan banget. Betul. Jadi luar biasa ya, Coach El itu membuat suatu pemikiran yang tadinya saya tuh hidup itu ya sudah tercapai, apalagi sih yang dicari gitu kan. Saya sudah haji dan sudah menghajikan orang tua, saya sudah umroh dan mengumrohkan, apalagi gitu. Kayak udah selesai aja, padahal hidup masih jalan. Nah itu bener kan, ternyata ketika saya kemarin mudik itu, Kak, ya Allah miris sekali ya kadang. Kayak orang, mohon maaf ya, bukan berarti merendahkan, kayak sekarang kayak kendaraan online seperti itu ya, dengan uang yang beberapa rupiah gitu kan, kita tentunya sebagai generasi muda gitu kan, bagaimana sih kita bisa berkontribusi ya untuk itu semua. Yuk kita sama-sama gitu. Jadi hidup ini tidak hanya melulu tentang pencapaian pribadi gitu, entah itu terlepas usia kita masih 20, masih 30, atau bahkan sudah melewati 40. Karena di situ tuh apa ya, Kak, ada kebahagiaan tersendiri, Kak, yang tidak pernah saya temukan sebelumnya setelah kita memikirkan orang lain, setelah kita benar-benar menghargai waktu ya, seperti halnya Coach El bilang ya, hidup kita itu di dunia terbatas gitu. Sempit banget ya. Sempit banget, terbatas, dan kita tidak ada yang namanya umur kedua gitu. Kalau sudah habis jatah usia kita di dunia ini ya sudah, say goodbye aja gitu. Terus apa sih yang bisa kita tinggalkan? Akhirnya saya menulis buku, menjadi seorang trainer. Kadang waktu itu saya jadi nggak kepikir saya mau jadi trainer waktu itu. Karena apa? Perjalanan saya untuk menjadi trainer itu ditebus dengan perjuangan air mata gitu, Kak. Karena saya harus tinggalin 3 putri saya yang baru lepas ibu. Iya. Betul. Saya naik kereta, saya mengeluarkan uang dari jutaan hingga puluhan juta itu. Kemudian saya juga ke Jakarta, ke Bogor juga, kemarin ke Bandung. Terus saya tuh apa sih sebetulnya yang saya cari sampai jauh-jauh seperti ini gitu. Ternyata itu tuh kayak ibaratnya tuh panggilan batin gitu kan. Panggilan batin, ada misi jiwa. Nah, orang itu ketika ketemu misi jiwanya itu tidak akan bisa terhentikan, Kak. Tidak ada yang namanya capek, lelah, namanya tuh ngeluh.
terlalu banyak menilai luar. Hmm. Kita fokus terhadap diri sendiri, Iya. fokus terhadap perkembangan diri, gimana kita bisa mencapai titik terbaik di dalam hidup kita. Itu sebetulnya. Jadi kayak ada poros yang bergerak dari dalam ya. Jadi Betul. itu terus Inner drive itu kayak mendorong, benar. ya, aku jadi ingat ini kisah Nabi Muhammad juga ketika 3 tahun sebelum umur 40 sebelum diangkat jadi rasul. Itu kan juga 3 tahun sebelumnya itu dari Kosel itu, ini materi dari Kosel juga. Jadi beliau tuh ketika menceritakan tentang ceritanya Nabi Muhammad itu sangat detail sih, terutama dari segi skill-skillnya yang perlu disiapkan secara geopolitik ketika perang juga gitu. Jadi kayak benar-benar Nabi Muhammad itu manusia yang bisa kita tiru juga gitu ya, bukan malaikat ya, bukan orang yang bukan sesuatu yang nggak bisa kita tiru. Maka Rasulullah itu emang diutus untuk memberi contoh untuk kita. Nah, di usia 40 Rasulullah diangkat jadi rasul. Jadi kayak 40 ini memang sudah puncak pertama ketika orang itu ingin punya panggilan kontribusi tadi gitu ya, panggilan hati untuk mengkontribusikan banyak hal setelah usia 40. Berarti sebelum usia 40 nih kita perlu banyak menyiapkan nih, perlu mencoba banyak hal supaya ketika 40 kita udah mulai bisa melakukan lebih banyak hal. Bahkan kalau dari Kang El juga itu menceritakan tentang finansial Rasulullah ketika udah 40 itu udah nggak mikirin uang lagi ya. Sebelum 40 tuh udah itu kapan kita ya Kak ya? Karena sebelum 40 memang sudah dibentuk dan udah dibangun juga, bahkan dari kecil gitu. Bahkan dari kecil Rasulullah sudah harus bekerja. Jadi kemampuan Rasulullah untuk berkontribusi itu emang lebih besar gitu. Karena kalau kita mau mikir kontribusi ya kita perlu mikir sesuatu yang lebih gede, bahkan butuh uang gede juga. Tapi bukan berarti uang itu tidak butuh, karena emang uang itu sudah dibentuk dari sebelum 40 tuh. Nah, ada nggak nih gimana cara kita tuh menyiapkan sebelum usia 40 dari karena kita usianya 20-an semuanya di sini. Nah, gimana tuh Kak? Nah, di sini ada dibahas ya, Coach El juga pernah menyampaikan ada bagian-bagiannya yang memang fase di mana kita itu berkontribusi gitu ya. Di situ ada 4 diagram ya, di mana ada kontribusi begitu ya. Kontribusi, kemudian karir kita, capacity ya. Nah, kalau misalkan masih 20 berarti kita perbanyak dari sisi capacity-nya ya. Capacity kita, belajar kita, kemudian pencapaian ya. Kita sebetulnya di usia 20 itu masa-masa di mana bereksplorasi. Jadi jangan hanya monoton dari rumah kerja pulang lagi gitu ya. Jadi kita tuh akhirnya perkembangan jiwa kita, spiritual kita, mental kita tuh kurang terbentuk kalau kita tidak mencoba sesuatu banyak hal yang itu tuh positif gitu. Nah, jadi memang usia 20-an itu kita memang mempersiapkan dari sisi kapasitasnya ya. Kemudian karirnya supaya benar-benar matang. Di usia 30 nanti sudah nggak bingung lagi tuh namanya mencari kerja, mencari hal-hal yang memang itu untuk kebutuhan sendiri saja. Nah, kalaupun misalkan mau dari usia 20 untuk mencapai itu ya kenapa tidak? Kita sudah mulai menata niat kita dulu deh ya. Niat kita untuk sungguh-sungguh kita bisa bagaimana sih atas keilmuan kita, atas pencapaian yang kita peroleh, pendidikan kita, misalkan pekerjaan, bisa berkontribusi ya untuk masyarakat begitu. Jadi memang betul sekali ya seperti yang Kak Latur tadi sampaikan, usia 40 seperti halnya di dalam Sirah Nabawiyah yang Coach El sampaikan, itu betul tertuang juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya kalau nggak salah. Di situ kan merupakan doa Nabi Sulaiman ya, di mana istilahnya usia 40 ini wujud dari permohonan seorang hamba untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, untuk bisa mengabdi lebih baik lagi kepada orang tua dan juga bisa melahirkan generasi-generasi soleh berikutnya. Itu tidak hanya tentu anak saja begitu ya, tapi orang-orang sekitar yang bisa meningkat kapasitasnya, bisa upgrade dirinya, upgrade skillnya, wasilah dari kita. Jadi aku
aku simpulin ya, jadi sekitar usia 20-30 ini kita lebih banyak fokus membangun kapasitas ya, supaya ketika 40-an itu kita bisa lebih banyak mikir kontribusi yang lebih gede. Betul. Dan emang di usia 40 itu emang katanya kalau kita itu mau belajar mau apa-apa tuh kayak agak lebih sulit dibanding sebelum 40. Kayak anggapnya udah mulai menurun kan. makanya di usia 40 ke atas tuh lebih dianjurkannya membangun generasi, mungkin lebih banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman dan kontribusi ke masyarakat itu jadi tokoh itu ada gitu. Betul, jadi seharusnya memang usia 40 itu idealnya seperti itu ya, usia yang sudah matang, sudah nggak mikir tolah telok ke sana kemari gitu, udah lebih matang di dalam. Ada 3 hal sih sebetulnya di sini saya catat juga ya, dimana selama ini kan kita lebih banyak tentang menara pasir ibaratnya di pinggir pantai gitu ya. Ketika seseorang mencapai target-target, impian-impian, ibaratnya kita lagi membangun istana di pinggir pantai. Kira-kira apa yang terjadi Kak kalau misalkan ada ombak yang datang? Hancur. Karena di situ kita hanya sebatas istana di pinggir pantai, tidak membangun sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Namun ketika seseorang mampu memaknai semuanya, tidak akan tuh yang namanya terjebak oleh labirin kehidupan. Di situ juga disampaikan bagaimana kita bisa memperoleh pencapaian-pencapaian yang lebih luhur gitu dari itu semua. Nah, jadi titik awalnya adalah ketika kita bisa kembali lagi ke fitrah diri kita. Jadi sebelum kita menginjak apa yang namanya bisa bermakna, bisa meninggalkan legacy, pada intinya adalah kita kembali ke fitrah diri kita. Pulang ke diri sendiri ya. Kalau tuh pernah dengar kata fitrah? Pernah. Fitrah ya. Jadi fitrah itu adalah di mana seseorang memang sejatinya dirinya sendiri, yang memang murni, yang belum terkontaminasi oleh dunia gitu ya, dengan gemerlap dunia gitu. Jadi ketika fitrah seseorang tercederai, mengalami krisis fitrah, itu orang banyak melakukan melenceng gitu ya, ibaratnya rel kereta api ya. Itu kalau kita lurus sebetulnya mencapai kesuksesan, mencapai legacy di usia 40 itu sangat memungkinkan. Tapi karena adanya luka batin ya di masa-masa lalu, melenceng dari fitrah, entah itu misalkan dari orang tua, pernah dibully sama teman, dari guru, atau mungkin dari pasangan. Kan banyak sekali ya dari pasangan yang akhirnya di bulan Ramadan kemarin malah antrinya bukan antri untuk buka takjil Kak, itu antrinya di pengadilan agama. Jadi saya melihat seperti itu sangat miris. Betul. Jadi ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah, saya harapannya untuk selesai dulu dengan dirinya, tidak membawa luka batin. Begitupun dengan seorang laki-laki yang hendak mencari jodoh. Jadi ketika dua-duanya selesai kemudian menikah, walaupun dari nol besar, itu sangat memungkinkan kita tuh bisa mencapai kesuksesan Kak. Dan itu saya mengalami yang namanya merintis dari nol. Jadi saya tinggal di Garut, benar-benar pindah ke Sidoarjo ini memulai dari nol Kak, sama suami itu. Kita jatuh bangun bersama, tertatih-tatih, berjuang bersama. Namun di situ ada satu hal yang ingin saya titipkan kepada teman-teman, bahwa kita selesai dengan diri sendiri itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk ketika kita berkarir, berbisnis, memperoleh pencapaian-pencapaian, berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita selesai dengan diri, kita itu akan mudah mencapai apapun yang menjadi target-target kita. Ya, jadi kita selesaikan dulu deh. Misalkan kita ada trauma dengan orang tua. Nah, itu di Al-Ahqaf juga disampaikan ya. Kita sudah bersyukur sama orang tua, sejelek apapun orang tua kita itu mesti kan ada kebaikannya, dan itu tuh tidak bisa tergantikan walaupun setetes air asi gitu. Tidak akan pernah tergantikan. Jadi kalau seseorang udah selesai dengan dirinya, kesuksesan, keberkahan, keajaiban, keberlimpahan itu sangat-sangat mungkin terjadi Kak. Dan insya Allah, makanya kan Allah jamin ya, ketika seseorang menikah sudah Allah jaminkan rezekinya. Tidak ada yang menikah tiba-tiba kelaparan gitu. Itu Allah sudah jamin. Pada poin intinya adalah kita selesai dulu dengan diri, dan nanti keberlimpahan itu akan mengikuti. Seperti itu.
Ya tadi kita harus menyelesaikan diri kita sendiri untuk bisa berkontribusi lebih. Nah ini karena waktu terbatas. Kita seru banget ngobrol. Nggak terasa ya. Ya, karena terbatas waktunya, jadi soalnya teman-teman bisa banget ini baca bukunya. Bagus banget ini. Ceritanya tentang kematangan berpikir ya. Dan semuanya dibahas di sini tadi tentang, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi Kak Erna juga. Nah ini ada closing statement nggak? Ini kayaknya nggak cukup deh. Udah cukup deh kayaknya. Ini udah Nggak ada cukup peringatan ya. saya loh tadi. Udah cukup kayaknya tadi tentang yang penting selesaikan diri sendiri dulu. Kemudian tadi satunya supaya bisa Ya, mencapai. jadi ada 4 poin inti kan saya sampaikan bahwa di dalam mencapai maturity coach itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah awakening of self. Jadi kita melihat jujur diri sendiri. Yang kedua kita berdamai dengan masa lalu kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian awakening faith ya. Jadi kita punya suatu keyakinan. Keyakinan, dan juga yang keempat adalah awakening mission. Jadi bagaimana kita bisa memiliki misi yang bermakna. Dan tentunya dari maturity code ini ada 3 aspek yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama kematangan dari sisi akal, yang kedua kematangan dari sisi emosi, dan yang ketiga itu kematangan dari sisi spiritual. Itu sih closing statement yang saya. Jadi ya teman-teman yang istilahnya saat ini masih muda, jangan nunggu usia sampai 40 seperti saya. Tentunya tidak mudah ya untuk melatih semua. Yuk kita bagaimana bisa melakukan kebaikan-kebaikan, entah profesi apapun itu, entah pekerjaan apapun itu, entah masih mahasiswa ataupun karyawan ataupun pemimpin bisnis, bagaimana kita bisa meluaskan niat, memiliki suatu makna untuk kehidupan kita itu, untuk bisa berkontribusi, ya, untuk bisa berkontribusi. Dan tentunya kematangan itu tidak dilihat dari usia, tapi bagaimana kita bisa memaknai hidup itu untuk bisa berkontribusi untuk umat. Siap, terima kasih ya Erna. Ini sebagai jangan untuk anak-anak muda tentang kontribusi. Nah terakhir nih dari yang terakhir, tadi aku udah bilang terakhir soalnya. Ini bukunya bisa beli di mana nih? Okay. Ini untuk bukunya, ini kan baru launching ya, jadi boleh sistem pre-order dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang ini kan belum kita sebar. Terus yang langsung disebut ya berarti. Kalian punya privilege. Kalian punya privilege. Betul. Alhamdulillah nih barokah jadi bisa bertemu dengan kawan-kawan Elite Circle. Nanti boleh ya teman-teman yang memang ingin memiliki bukunya, boleh kontak saya di nomor di bawah ini. Nomor kontak ya penulis ya. Iya, saya di EC37 Kak. Terima kasih karena atas pertemuannya hari ini, sesi podcast hari ini. Kita senang banget kedatangan penulis. Masya Allah. Kedatangan penulis hari ini ya. Karena sudah selesai waktunya, kita perlu melanjutkan aktivitas yang lain, jadi kita cukupkan sampai di sini. Dari kita berdua mohon maaf kalau ada salah kata atau dengan sebaik. Semoga apa yang disampaikan di sini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.